Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Oktorosida. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Thinking Aloud Pair Problem Solving terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi teori kinetik gas. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah kemampuan kognitif siswa masih rendah. Dibuktikan oleh jurnal Khairul Mustofa, penelitian yang telah dilakukannya di SMAN 4 Pekanbaru. Hasil belajar kognitif fisika siswa, khususnya pada materi teori kinetik gas, masih belum mencapai angka yang memuaskan. Rata-rata tingkat ketuntasan siswa pada materi pelajaran fisika antara tahun 2014 sampai 2017 yaitu 54%. Rendahnya kemampuan kognitif siswa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu minat siswa terhadap pembelajaran fisika yang masih rendah, serta masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran fisika. Latar belakang yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Latar belakang yang ketiga, siswa tidak berpartisipasi aktif dalam kelompok, lebih cenderung bekerja sendiri. Nah, ini dibuktikan oleh saya sendiri pada studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan September 2019 di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Diperoleh gambaran bahwa pembelajaran di kelas lebih cenderung pada belajar mandiri. Pembelajaran masih berpusat pada guru, siswa tidak berpartisipasi aktif dalam kelompok, tidak mau berbagi pengetahuan dan ide dengan teman-temannya, baik secara lisan maupun tulisan, serta lebih cenderung bekerja sendiri. Latar belakang keempat yaitu adalah materi teori kinetik gas merupakan materi yang bersifat abstrak. Nah, dibuktikan oleh jurnalnya Alifa yang menyatakan bahwa materi teori kinetik gas adalah salah satu materi fisika yang membahas tentang gas yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakangnya telah saya kemukakan, maka terdapat beberapa permasalahan, yaitu banyak siswa pada kategori kemampuan kognitif yang rendah. Pembelajaran di kelas lebih cenderung kepada belajar mandiri, bukan pembelajaran berkelompok. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa tidak berpartisipasi aktif dalam kelompok, tidak mau berbagi pengetahuan dan ide dengan teman-temannya, baik secara lisan maupun tulisan, serta lebih cenderung bekerja sendiri. 4. Materi teori kinetik gas merupakan materi yang bersifat abstrak dan tidak banyak membahas konsep-konsep. Pembatasan masalah. Yang pertama adalah metode pembelajaran yang dilakukan adalah menggunakan metode pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving atau TAPPS. Yang kedua, penelitian ini terbatas pada kemampuan kognitif siswa yang didasarkan pada taksonomi Bloom, Anderson, dan Cradwell, yaitu kemampuan ranah kognitif C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi, dan C4 menganalisis. Yang ketiga adalah konsep teori kinetik gas dalam penelitian ini hanya pada kompetensi dasar atau KD 3.6. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving atau TAPPS terhadap kemampuan kognitif siswa? Tujuan penelitian, buktikan adanya pengaruh metode pembelajaran Thinking Aloud Pair Problem Solving terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi teori kinetik gas. Rumusan masalah dan tujuan penelitian secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi guru sebagai referensi dalam pemilihan metode pembelajaran. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan fisika yaitu inovasi metode pembelajaran sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan metode pembelajaran. Yang praktis, bagi penulis,
dapat menambah pengetahuan mengenai metode pembelajaran, serta dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya pada konsep lain. Bagi pemimpin sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin sekolah untuk perbaikan serta inovasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi guru, metode yang diterapkan dapat dijadikan acuan serta inovasi dalam pembelajaran, sehingga metode pembelajaran yang digunakan bervariasi. Bagi peserta didik, dapat menambah pengalaman dalam belajar dengan metode pembelajaran yang jarang digunakan. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Metode dan desain penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlangsung pada semester genap, yaitu waktunya adalah 17 Februari sampai 16 Maret 2020. Proses pembelajaran penelitian selama 3 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk pengambilan data dan bertempat pada Madrasah Aliyah Manbaul Ulum 06 Serpong. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen. Nah, dengan metode ini terdapat 2 kelompok, yakni kelompok eksperimen yang diberikan treatment khusus, yaitu proses pembelajaran dengan metode pembelajaran thinking aloud, pair problem solving, sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan dengan menggunakan proses pembelajaran konvensional. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Variabel penelitian. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran thinking aloud, pair problem solving. Variabel terikat, kemampuan kognitif. Populasi dan sampel. Populasi. Siswa kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 Madrasah Aliyah Manbaul Ulum Serpong pada tahun ajaran 2019-2020 yang berjumlah 60 siswa, yaitu 2 kelas ya. Nah, sampelnya adalah 30 siswa. Prosedur penelitian. Tahap persiapan. Studi pendahuluan, yaitu wawancara, angket siswa, observasi, merumuskan masalah, menyusun RPP atau instrumen tes, menyelesaikan perizinan uji instrumen dan penelitian, menguji kelayakan instrumen penelitian, menganalisis data uji kelayakan instrumen. Tahap pelaksanaan. Pretest, pembelajaran menggunakan metode TAPPS. Selanjutnya adalah post-test. Tahap akhir, menganalisis data hasil penelitian, menguji hipotesis penelitian, dan menarik kesimpulan penelitian. Teknik pengumpulan data. Tahap sebelum pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, angket, observasi, dan instrumennya adalah pedoman wawancara lembar angket. Selama pembelajaran berlangsung, teknik pengumpulan data dengan tes, yang instrumennya itu adalah soal pilihan ganda. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan instrumen tes, yaitu tes kemampuan kognitif. Uji validitas, validitas lapangan. Hasil validasi. Hasil validasi menggunakan Anates V4, di mana jumlah soalnya adalah 40, jumlah soal valid 25, persentase soal valid 62,5%. Hasil uji reliabilitas instrumen sebesar 0,80 yang termasuk pada kategori yang sangat baik. Dapat dikatakan instrumen tes layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji taraf kesukaran. Soal sukar berjumlah 9 soal, persentasenya 22,5%. Sedangkan sangat sukar jumlah soalnya 3, persentasenya 7,5%.
Hasil uji daya pembeda, di mana kriteria drop berjumlah 5 soal. Kriteria buruk jumlahnya 6 soal, kriteria cukup 11 soal, kriteria baik 18 soal, kriteria sangat baik jumlahnya 1 soal. Teknik analisis data. Analisis data penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS dalam menguji normalitas, homogenitas, dan hipotesis. Uji prasyarat. Uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf, uji homogenitas Levene statistik, uji hipotesis menggunakan uji T. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil pretest post-test. Yang pertama adalah pretest. Menunjukkan pemusatan dan penyebaran data berdasarkan nilai benar yang diperoleh siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol dengan nilai maksimum 100. Perolehan nilai terendah diperoleh oleh eksperimen yaitu 12,00 dan mean terendah diperoleh kelas eksperimen yaitu 27,47. Nilai tertinggi dari kedua kelas diperoleh oleh kelas kontrol yaitu sebesar 48,00 dari 100 atau dari nilai 100. Sedangkan data hasil post-test menunjukkan pemusatan dan penyebaran data berdasarkan nilai benar yang diperoleh siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol dengan nilai maksimum 100. Nilai tertinggi yang diperoleh kelas kontrol sebesar 56,00 pada kelas eksperimen sebesar 76,00. Nilai rata-rata atau mean dari kelas kontrol sebesar 40,80. Pada kelas eksperimen sebesar 60,13. Nilai-nilai tengah atau median dari kelas kontrol sebesar 44,00 pada kelas eksperimen sebesar 56,00. Dan inilah grafik nilai mean pretest pada kelas kontrol dan eksperimen. Kelas kontrolnya lebih besar daripada kelas eksperimen, di mana kelas kontrol bernilai 29,2, kelas eksperimen 27,47. Inilah grafik skor mean post-test pada kelas eksperimen dan kontrol, di mana kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol, di mana kelas eksperimen bernilai 60,13, sedangkan kelas kontrol 40,8. Hasil analisis data tes. Yang pertama adalah uji normalitas. Nilai signifikansi diperoleh dari tabel Sapir-Whorf pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Menunjukkan bahwa nilai signifikansi data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol di atas 0,05, itu sebesar 0,495 dan 0,562. Sedangkan dapat disimpulkan data hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol terdistribusi normal. Nilai signifikansi data post-test kelas eksperimen di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,001 atau data tidak terdistribusi normal. Sedangkan nilai signifikansi data post-test kelas kontrol di atas 0,05 yaitu sebesar 0,010, sehingga dapat disimpulkan bahwa data post-test kelas kontrol terdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Berdasarkan uji homogenitas Levene statistik pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 menunjukkan bahwa nilai signifikansi data hasil pretest dan post-test di atas 0,05, yaitu pretest sebesar 0,225 dan post-test sebesar 0,044. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas sama atau homogen. Selanjutnya, uji hipotesis. Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik, diperoleh bahwa nilai
pretest terdistribusi normal pada kelas eksperimen dan kontrol. Data post-test terdistribusi tidak normal pada kelas eksperimen dan terdistribusi normal pada kelas kontrol. Varian data kedua kelas sama, yaitu memiliki varian data yang homogen. Oleh karena itu, pengujian hipotesis pada saat pretest menggunakan uji T dan pengujian hipotesis pada saat post-test menggunakan uji Mann-Whitney, di mana nilai signifikansi diperoleh dari uji T dan uji Mann-Whitney pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 menunjukkan nilai signifikansi pretest menggunakan uji T didapatkan nilai sebesar 0,418, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka dinyatakan H0 diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata kemampuan kognitif siswa pada kelompok eksperimen dan rata-rata kemampuan kognitif siswa pada kelompok kontrol. Dengan demikian, kedua kelas memiliki kemampuan yang sama dan kedua kelas layak untuk dijadikan sampel penelitian. Nilai signifikansi post-test menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan nilai sebesar 0,00, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dinyatakan H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata kemampuan kognitif siswa pada kelompok eksperimen dan rata-rata kemampuan kognitif siswa pada kelompok kontrol. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah metode thinking aloud pair problem solving terbukti berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi teori kinetik gas. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada hasil uji hipotesis statistik data post-test yang menyatakan bahwa signifikansi 0,000 lebih kecil daripada nilai taraf signifikansi, yaitu sebesar 0,05. Saran. Hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa pembelajaran fisika dengan metode TAPPS berpengaruh terhadap kemampuan kognitif siswa, sehingga metode pembelajaran tersebut dapat menjadi salah satu varian metode pembelajaran fisika yang dapat ditetapkan atau diterapkan oleh guru. Itu saja pemaparan hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.